Nama saya Muhammad Fandi, umurnya 25 tahun. Pekerjaan saat ini sebagai pengacara. Kalau cerita kenapa nempuh profesi sebagai advokasi, sebenarnya motivasinya cuma buat nolong orang aja. Jadi pertama awal mula masuk fakultas hukum, ya pikirannya juga begitu, bakal nanti lulus terus kerja di balik komputer, ngetik, kantornya di SCBD, di Kuningan, di Senayan. Tapi lambat laun dapat lingkungan yang ngasih tahu tentang dunia hukum itu bagaimana, cakrawala hukum itu gimana, terus tiba-tiba ada beberapa referensi, jadi akhirnya pilih sih jadi advokat ya. Sebenarnya itu aja sih motivasinya, buat nolong orang aja. Pengalaman menariknya banyak. Penanganan kasus, terus turun ke lapangan, ngadepin orang-orang, ngadepin klien itu banyak. Ya mungkin pengalaman jadi advokat itu sebenarnya lebih kepada tanggung jawab aja sih. Tanggung jawabnya itu dalam arti ada hak orang yang diberikan kepada kita untuk melindungi atau memperjuangkan hak-hak dia. Nah itu yang mungkin bisa dibilang jadi beban tersendirilah buat profesi advokat. Setiap kasus tuh punya tingkat kesulitan masing-masing. Cuman sih yang paling menantang atau menarik itu adalah kasus-kasus yang biasanya kliennya itu adalah satu komunitas besar. Misalnya kasus-kasus perburuhan, advokasi tanah masyarakat adat. Kenapa? Karena mereka itu terdiri dari berbagai macam isi kepala lah. Terus tantangan kita sebagai pengacara itu adalah bagaimana satu, mengkomunikasikan secara sederhana supaya mereka paham, dan kedua, menyatukan istilahnya isi kepala mereka. Nah itu kan nggak mudah, karena situasi misalnya lagi pandemi kayak gini, itu sih banyak kayak baca-baca buku, tapi baca-baca buku bukan buku-buku yang bertemakan atau latar belakang kerjaan, profesi hukum. Nah itu udah bete deh. Baca buku misalnya yang novel, baca buku yang kandung konten humor kayak komik gitu segala macam. Motivasi mengambil profesi advokat bukan datang dari orang lain, bukan datang dari seorang yang seperti Mario Teguh gitu datang ke saya, bukan. Tapi motivasi datang dari observasi atau pengamatan saya terhadap kehidupan sehari-hari itu. Jadi banyak orang yang hak-haknya nggak dipenuhin, banyak korban-korban kriminalisasi, banyak, apalagi dulu mahasiswa itu lagi semangat-semangatnya aksi segala macem, itu kan kenyataannya banyak, pokoknya singkat katanya ketiadaan gitu loh. Nah salah satu jalan atau upaya yang bisa dilakukan ya satunya profesi advokat gitu. Kalau sepanjang kuliah dulu sih ya standar mahasiswa, ikut organisasinya ya organisasi yang basisnya akademik, terus pengembangan diri pribadi dan sebagainya. Terus juga selain internal kampus tadi yang basisnya akademik sama pengembangan diri pribadi, saya juga beberapa ikut di pengembangan diri yang sifatnya eksternal. Kayak waktu itu ada di suatu lembaga swadaya masyarakat, LSM atau NGO, dia ngadain pelatihan basisnya terkait dengan ilmu atau tema isu hak asasi manusia. Saya ikut. Terus kemudian juga waktu itu ada kesempatan dapat pelatihan dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pemahaman isu hak konstitusional warga negara. Sebagai wadah profesi, ya itu saya kalau sampai saat ini bergabung di Perhimpunan Advokat Indonesia atau PRADI yang kantornya di Grand Sleepy Tower.
seperti dua mata koin aja sih. Ada yang fokus untuk fokus advokat memang untuk dunia litigasi. Ada juga yang mungkin mereka fokusnya di dunia atau fokusnya di bidang yang lebih sifatnya profit lah. Karena dunia advokat itu nggak melulu soal profit, dalam arti ada juga kewajiban kita untuk menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma, di mana sebenarnya itu masih banyak orang buta hukum. Nah, karena masih banyak orang yang atau masyarakat yang masih buta hukum, perlu bantuan hukum. Nah, itu sebenarnya bisa diisi sama teman-teman mahasiswa yang baru lulus mungkin, untuk bantu mereka, untuk edukasi mereka, untuk istilahnya membumikan profesi atau ilmu hukum yang terkesan tuh terlalu berjarak lah sama masyarakat. Itu sih. Tiba-tiba muncul isu soal model binary option ini, atau model-model yang kayak lagi ramai sekarang ini, itu sebenarnya kan ada instrumen pengawasannya. Nah, tinggal bagaimana negara melaksanakan instrumen-instrumen pengawasan di kementerian sektoral. Misalnya tadi kalau untuk perdagangan efek, ya Otoritas Jasa Keuangan. Kalau untuk komoditas berjangka, itu dari Bapeti. Nah, tinggal bagaimana sekarang apabila aplikasinya berizin ya. Kalau aplikasi berizin, berarti kan izin dikeluarkan oleh negara. Nah, itu negara harus melakukan mekanisme pengawasan. Nah, kalau tidak berizin atau ilegal, nah itu kan ada instrumennya lagi. Berarti masuk ke instrumen hukum pidana. Misalnya binary option, skemanya mirip-mirip skema model judi misalnya. Nah, itu kan ada sebenarnya instrumen di kitab undang-undang hukum pidananya. Bagaimana menegakkannya tergantung apa yang dilakukan oleh si influencer atau fasilitator itulah. Mudah-mudahan klipnya mirip-mirip sama kayak kalau di investasi itu pom-pom lah, pom-pom saham. Nah, sebenarnya itu kan secara regulasi itu bukannya nggak boleh, akan tapi dia harus memberikan informasi yang sebenar-benarnya. Nah, kalau dia nggak berikan informasi sebenar-benarnya, itu baru ada sanksi yang bisa dikenakan baik perusahaan maupun si influencernya. Influencer itu kan sebenarnya hanya mengendorse produk. Nah, terkadang si influencer ini sebenarnya perlu diuji juga. Lu tahu nggak sih apa yang di-endorse? Lu tahu nggak ya apa yang di-endorse itu singkatannya halal atau enggak? Nah, kalau misalnya yang di-endorse sebenarnya udah nggak halal, nah tapi lu masih tetap mengendorse dengan persetujuan lu, nah itu kan mungkin bisa dikenakan sanksi-sanksi yang tadi disebutin.